Waduh merek, ngene iki awak yo pas kebagian tuku malam. Penake gawe nyapa yo? Ya wes, awake mlaku-mlaku ae ya, gen ora ngantuk. Mlaku-mlaku, ora wedi ana se. Omong apa to? Lambene dijogo rek. Ya wes, ayo lah ngono. Halo. Iku ki koyo koncone awake yo. Lagi ngapain to iku? Gak eroh ya, jajal ayo dicedhaki. Loh, lah iku lah yo laras. Heh, ya selaras. Ana apa to kok mlayu-mlayu ki? Pas banget ono Kak Pembina. Iku Kak, laras kayaknya kerasukan. Weh, di endi arek saiki? Teng mriko Kak. Heh, sapa awakmu? Kok iso-isone mlebu ning awake laras? Pripun iki Kak? Pripun Kak? Ojo melu-melu sira kabeh. Ana apa, Dik? Iku, wes ayo mlayu, cepet mlayu. Selamat malam di podcast Malam Jejak Perkemahan. Pada malam hari ini kita akan kembali menceritakan kisah mistis yang terjadi di Kota Malang saat perkemahan anak SMA. Bersama tamu undangan kita yang sangat spesial, kita hadirkan tamu undangan kita. Kepadanya kami mohon untuk menghadiri tempat. Selamat malam. Halo Mbak Asa dan juga Mbak Yayu. Silakan duduk. Sebelumnya, Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami RJL Global. Jadi tujuan kami untuk mengundang kalian di sini yaitu untuk menceritakan kembali bagaimana kisah yang terjadi saat perkemahan itu dan bagaimana cerita mistisnya. Karena kami mendapatkan berita yang mungkin kurang lengkap ya, dan kami mengundang Mbak Asa dan juga Mbak Yayu ini untuk memberikan berita yang lebih lengkap lagi dan juga di channel kita. Buat penonton semuanya, di mana dan bagaimana tentang ceritanya langsung saja kita saksikan kepada narasumber kita. Baik, silakan Mbak. Buat awalnya gimana ya ceritanya? Bagaimana cerita awalnya? Kok bisa terjadi seperti itu ya saat perkemahan? Awalnya itu ya Kak, kan kita kemah dan kita itu kebetulan satu tenda. Jadi satu tenda itu terdiri dari saya,
Mbak Yayu dan juga korban. Korbannya boleh disebutkan namanya? Korbannya Mbak Laras. Oh, namanya Mbak Laras. Nggak ikut ke sini? Tidak, karena ada halangan. Oke, gimana langsung saja ceritanya? Jadi gini ya kak, kan kegiatan udah selesai pada pukul 11 malam dan kita itu persiapan mau tidur. Dan tiba-tiba Mbak Laras itu ingin ke kamar mandi. Dan oke lah, kita tunggu 5 menit, 10 menit, bahkan 1 jam. Sampai 1 jam itu Iya, ke kamar mandi tak kemana? Ya kurang tahu sih. Ya, terus bagaimana lanjutannya? Akhirnya oleh saya dan Mbak Yayu Ya, gimana? disamperin di kamar mandi. Itu perkemahannya di mana ya lokasinya? Di lapangan atau di sekolah ataupun di hutan? Di hutan kak. Wah, di hutan ternyata guys. Terus kita itu nyari di kamar mandi dan Mbak Larasnya itu nggak ada kak. Di mana kira-kira? Terus kita teriak ya, kita panggil karena kita itu udah panik. Kita panggil Laras, Laras gitu dan nggak ada respon sama sekali kak. Itu semua peserta udah tidur ya keadaannya? Iya, soalnya itu udah jam 12 malam. Wah, ini udah bahaya banget ya, jam 12 malam masih berkeliaran, apalagi kemahnya di hutan ya. Terus tiba-tiba dari dalam hutan yang rimba itu ada yang teriak gini, Laras ada di sini, Laras ada di sini gitu. Itu kira-kira siapa? Dan itu kebetulan suara pembina dan 2 teman kita yang kebetulan jaga malam dan menemukan Laras di dalam hutan yang sedang jongkok di bawah pohon gede gitu Pak. Loh, ngapain? Bisa diceritakan lebih dalam lagi gimana sih Mbak? Kok bisa jongkok di bawah pohon itu ngapain? Mungkin itu awal kerasukannya Kak. Oh, ternyata kerasukan. Astagfirullahaladzim. Terus gimana Mbak? Terus oleh teman kita 2 itu yang jaga malam disamperin dan tiba-tiba Laras itu menodongkan senjata tajam. Kok sudah membawa senjata tajam? Mistis banget guys. Ya mungkin itu dari setan yang merasuki ya Kak. Oh iya, kalau boleh tahu Laras ya namanya ya, itu sebelumnya itu udah merasakan hal yang aneh ya? Atau gimana gitu kok saat perkemahan dia seperti itu? Enggak sih, soalnya dia itu suka ngelamun. Suka ngelamun? Oh iya, Laras itu asli Malang atau dari mana lokasinya? Dia itu dari Jakarta terus pindah ke Malang karena pekerjaan orang tuanya. Wow, anak Jakarta ya ternyata, anak kota. Iya. Terus gimana? Terus tiba-tiba ada pembina yang menemukan itu juga. Terus ditolonglah. Dan ketika ingin ditolong, Laras itu mencekik lehernya pembina kita. Aduh, kayaknya setannya tuh mau makan manusia ya? Ya mungkin Kak. Aduh, terus gimana lagi Kak? Ini lebih seru lagi, ceritanya gimana lagi? Itu pembina kita itu mungkin kalau tidak tertolong mungkin udah mau meninggoy. Tapi yang menolong panitia, pembinanya itu juga 2 teman kamu itu ya? Iya. Sangat hebat sekali ya. Tapi akhirnya Larasnya udah nggak kenapa-napa sampai sekarang ini? Mungkin 1 bulan setelahnya itu masih tiba-tiba kesurupan gitu Kak. Oh, seperti itu. Dan kalau boleh tahu tentang penelitian tersebut itu, kenapa Laras bisa kayak gitu? Atau ada penghuni yang tidak suka dengan Laras? Atau mungkin Laras itu habis melakukan sesuatu yang aneh atau gimana? Ketika Laras mabut itu ya Kak, pingsan, kedua teman yang jaga malam itu kasihan banget loh. Dia itu malah ketemu sama Kunti dan Poci gitu loh. Suruh mirip. Berarti salah satu teman kamu yang jaga malam itu adalah anak indigo ya, yang sampai melihat Poci sama Kunti. Iya Kak. Astagfirullahaladzim. Jadi ceritanya seperti itu guys. Jadi pendapatnya, saran dari kami, mungkin kalau kalian sedang melakukan perkemahan atau melakukan hal yang sedikit mistis ya, apalagi perkemahan di hutan, itu kalau
sebelumnya itu badannya merasakan aneh, jadi tolong istirahat atau enggak jangan dilaksanakan ya, karena takutnya kejadiannya seperti Mbak Laras tadi bisa kerasukan dan takutnya menghantam manusia. Ceritanya seperti itu Mbak. Oh ya, pertanyaan terakhir saya ya ini. Sekarang Mbak Laras keadaannya gimana? Apakah pulang dari perkemahan itu masih sering kesurupan atau enggak? Ya itu tadi Kak, dia itu 1 bulan setelahnya nggak masuk sekolah karena dia itu tiap waktu itu ya tiba-tiba kerasukan gitu Kak.